perbedaan antara sholat jamak dengan qashar. Kalau qashar sangat jelas dengan masafah atau jarak tertentu. Asal tujuan Anda, tujuan bukan perjalanan Anda. Jika tujuan Anda mencapai jarak 84 kilo kurang lebihnya, maka kapan Anda sudah keluar dari kota kecamatan Anda, sengaja kami pastikan, kami paskan kecamatan. Sebab kecamatan ini ideal dalam istilah fikihnya itu, kalau kita hitung yang ideal adalah kecamatan, karena kalau sudah kecamatan itu di dalamnya ada pasar, ada polisi, ada KUA. Sebab baldah itu kan ada polisi, ada KUA, dia kecamatan. Jika Anda sudah keluar dari kota kecamatan Anda, maka saat itu Anda boleh mengqashar sholat, apalagi menjamak. Biarpun perjalanan Anda baru beberapa ratus atau mungkin berapa kilo, belum sampai puluhan kilo. Baik, itu masalah mengqashar. Dan qashar ini disepakati oleh para a'immah 4 madhab, bahkan di dalam madhab Imam Abu Hanifah, qashar adalah menjadi sebuah keharusan. Adapun jamak, di dalam madhab Imam Abu Hanifah nggak ada jamak. Jumhur mengatakan adanya jamak dalam madhab Imam Syafi'i. Adapun menjamak di dalam sholat bisa saja. Yang boleh diqashar tadi otomatis boleh dijamak. Yang boleh diqashar adalah sholat 4 rakaat. Sholat 4 rakaat jadi 2. Kalau maghrib diqashar sholat 1,5 rakaat, bingung nanti ngitungnya. Jadi hanya sholat yang 4 rakaat diqashar jadi 2. Subuh tetap 2, nggak ada qashar subuh. Jadi zuhur, asar, sama isya yang diqashar. Dan biasakan Anda kalau sudah ketemu rukhsah kemudahan ini, ya lakukan Anda. Karena qashar ini adalah dalam madhab kita Imam Syafi'i, selagi sudah memenuhi syaratnya, menjadi sunnah karena keluar dari khilafnya Imam Abu Hanifah. Jadi mengqashar sholat adalah lebih bagus daripada tidak mengqashar. Hanya sebagian membuat catatan kalau sudah bukan marhal 3 marhalah, sebab dalam 3 marhalah itu misalnya 180 ditambah 40, 120 lebih lah. Tapi sudahlah, nggak usah pakai itu, untuk kemudahan saja. Jadi qashar jauh lebih bagus, itu saja. Daripada sholat lengkap. Enak ya, dan berdiskon pahalanya lebih gede. Biasanya bapak-bapak yang sering ngaji kadang-kadang justru malah nggak mau mengqashar. Katanya apa? Wong sholat gampang aja, kenapa diqashar? Adapun masalah menjamak, memang betul di situ ada memang pemahaman pendapat yang disebutkan dalam madhab kita Imam Syafi'i. Bukan safar yang jauh. Yang penting mutlaqus safar, ada sekedar bepergian. Akan tapi bukan sebuah keutamaan dalam hal ini. Tetap Anda dianjurkan bagaimana menghadiri sholat jamaah dan seterusnya. Nah, di sini kita ingin membuat satu kami hadirkan catatan mengqashar soal menjamak sholat. Menjamak sholat itu dalam buku catatan kecil, solusi sholat di saat kita macet, mungkin ada bukunya itu. Nah, kalau Anda menjamak, asalkan dalam bepergian, maka itu diperkenankan. Dalam bepergian, mutlaqus safar. Di dalam madhab kita, ada yang memperkenankan yang demikian ini. Karena ada yang memperkenankan, perlu juga disampaikan, akan tapi kita perlu menggiring kemudahan ini untuk tidak dibebaskan sebebas-bebasnya. Dalam irama, ya, memberikan kemudahan kepada, mohon maaf, para wanita-wanita. Kadang wanita bepergian biarpun hanya urusan belanja. Ini berantakan di saat harus sholat asar di tempat belanjaan. Kadang tidak tertutup auratnya. Kadang musolanya, Masya Allah, kurang terhormat. Dan sebagainya. Maka wanita-wanita di dalam bepergian yang biarpun belum sampai, tujuannya tidak sampai berapa 80 km tadi, maka asalkan sudah bepergian, memang dia bisa melakukan sholat jamak. Karena menjaga kehormatan wanita. Kalau laki-laki mah enteng, sholat di pinggir jalan pun bebas, wudhu pun di pinggir jalan, lengannya tidak aurat. Tapi bagi wanita, makanya pertimbangannya begini loh, wahai wanita solehah. Daripada Anda harus sholat di musola sana, lalu aurat Anda terbuka, di dalam musola sana bepergian ya, bepergian Anda ke kota samping dan sebagainya, ke kota dari kota Cirebon kemana, ke Majalengka, Cirebon ke ini.
Maka daripada Anda harus membuka aurat Anda, jauh lebih bagus Anda menjamak sholat Anda. Karena apa? Ini membuka aurat ini adalah haram, dosa. Jadi apa yang ditanyakan itu adalah benar memang ada sholat, menjamak sholat di dalam bepergian yang hanya sekedar bepergian belum sampai kepada masafah qasar 2, bukan sampai 84 km. Asalkan dia bepergian. Bepergian yang sesungguhnya. Bukan hanya keluar saja, bepergian. Dia punya hajat ke sana, hajat ke sini. Punya hajat, ada hajat, dan hajatnya hajat yang halal. Seperti itu. Tapi tetap keutamaannya adalah bukan dengan menjamak. Keutamaannya adalah tidak dengan jamak. Akan tapi kami ingatkan kepada ibu-ibu, kemudian khususnya yang hidup di kota Jakarta, itu yang kami khususkan dalam catatan bukunya, maka punya. Catatan buku kita ini adalah di Jakarta sering macet di dalam perjalanan. Biarpun hanya sebentar saja, kalau khawatir akan ada dugaan macet, lakukan dengan jamak. Anda di kantor, sholat duhur sekalian asar. Kenapa? Asar Anda bisa hilang. Kenapa? Macet di tengah jalan. Sebab kalau sudah macet kan bingung, ya, maka lakukanlah sholat jamak. Dan ini kemudian harus dihadirkan, kemudahan-kemudahan semacam ini dihadirkan agar kita tidak mudah meninggalkan sholat. Dan tolong, sholat ini adalah jangan dibikin main-main, ya. Harus lebih khusyuk. Nah, kemudian setelah itu, ini diantaranya buku yang kami hadirkan, bisa dibaca. Solusi sholat di perjalanan dan saat macet. Ini ada. Kemudian kami sisipkan yang ditanyakan tadi. Perlu dimudahkan urusan sholat. Na'udzubillah, hari ini berapa ribu orang meninggalkan sholat. Bukan karena ingin menantang Allah. Karena dia tidak mengerti sholat yang mudah. Seperti itu. Semoga sholat Anda akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tapi jangan seolah bisa sholat tepat waktu. Kenapa harus pakai gaya jamak-jamakan gitu ya. Tapi harus Anda setelah itu pakai rambu-rambu. Jika ada sedikit kerepotan saja. Kalau di sana nanti saya ketemu umi saya, kunjung umi saya, kayaknya waktunya saya ngabdi, saya lebih sibuk sholat. Mending saya jamak deh. Sekarang di rest area. Biar ketemu umi nanti maksimal, saya bisa langsung mijiti dan seterusnya. Oke. Nah ini ada tujuannya. Atau mungkin, wah ini kayaknya akan ada tanda-tanda macet daripada nanti berantakan, saya jamak. Jadi harus ada supaya tidak menjadi sesuatu yang kita entengkan. Tapi memang namanya rukhsah itu kemudahan yang Allah berikan kepada kita, boleh kita ambil dengan tujuan untuk menjadikan sholat kita tentu lebih bagus, lebih khusyuk, lebih dekat kepada Allah. Dan ini yang terpenting adalah jangan sampai ada orang meninggalkan sholat selagi ada kemudahan di dalam melaksanakan sholat. Hadirkan demi agar orang-orang itu tidak meninggalkan sholat. Mohon kitab ini sudah disebar dan semoga bisa tersebar seluas-luasnya. Memang semula kami tulis untuk orang yang macet di Jakarta. Dan dulu dibagi-bagi. Rupanya di saat kitab dibagi-bagi mungkin malah tidak dibaca. Yang membeli kayaknya bakal membaca. Ini ada. Tentu ini bebas, kitab ini boleh. Anda membaca, Anda hafal, Anda bagikan orang lain juga boleh. Ini saja, ini diantaranya kitab fikih bepergian, solusi sholat di dalam perjalanan. Ada nanti kedua masalah sholat tentang cara berpakaian, cara wudhu. Ini ada lagi tambahannya insya Allah dalam waktu dekat. Kadang-kadang wudhunya bagaimana? Segelas air boleh. Nah, sholatnya di mana? Dimanapun. Di tempat kerja, di atas dedak, di atas kasur, di atas lumpur, di atas oli. Ini boleh semuanya nanti. Karena itu tidak najis. Ini ada tambahannya yang kedua, jilid duanya yang kecil. Semoga Allah mudahkan kita untuk melaksanakan ibadah. Terima kasih atas pertanyaannya. Membuka kita untuk menyampaikan kemudahan-kemudahan. Semoga Allah menjaga semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.